Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda solihah? Semua bunda-bunda yang luar biasa yang hari ini sudah berkumpul, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan acara Permata. Siapa yang sudah rindu? Mudah-mudahan semuanya saling merindukan ya. Izinkan hari ini saya menyajikan sebuah tarbiyah sepenggal kisah dari Bunda Hajar. Ada yang sudah tahu tentang Bunda Hajar? Semua insya Allah tahu ya, Bunda Hajar ini adalah ibunda dari Nabi Ismail dan juga istri kedua dari Nabi Ibrahim. Namun apakah hanya itu yang kita ketahui? Yuk kita cari tahu lebih jauh sedikit saja. Ada peribahasa yang berkata, tak kenal maka tak aruf, sudah kenal maka akan bertambah sayang. Ya, alhamdulillah ya, ternyata dari sekian banyak kisah yang menceritakan tentang Bunda Hajar, Bunda Hajar ini adalah seorang putri raja dari raja yang bernama Maghrib. Karena kebiasaan pada zaman itu, setiap kerajaan berperang dan hukum yang berlaku adalah setiap yang kalah keluarganya menjadi budak pelayan di kerajaan yang mengalahkannya. Maka hukum ini pun berlaku kepada Bunda Hajar. Nah, ketika kerajaannya dikalahkan dan ayahnya terbunuh, maka otomatis Bunda Hajar dan keluarganya menjadi tawanan dari Raja Mesir. Dijadikan tawanan dan dijadikan budak dan pelayan di kerajaannya. Tetapi ada yang istimewa dari Bunda Hajar ini. Karena Raja Mesir ini menghargai Bunda Hajar dan melihat keturunannya bahwa dia adalah seorang putri raja, maka diistimewakanlah Bunda Hajar. Tidak diperlakukan seperti mana pelayan-pelayan lain pada umumnya. Dia tetap dihormati dan tidak diberikan pekerjaan yang kasar dan berat. Bisa difahami ya Bunda ya, di sini yang berubah hanya statusnya, tetapi perlakuan Raja Mesir tetap istimewa karena melihat bahwa dia adalah seorang putri raja. Baik, sekarang kita beranjak bagaimana pertemuannya bersama Siti Sarah. Apa yang istimewa? Ternyata Siti Sarah pun adalah insan pilihan Allah yang sama-sama istimewa. Ketika Siti Sarah memasuki negeri Mesir bersama suaminya Nabi Ibrahim, dan karena kecantikannya Siti Sarah yang terkenal seantero jagat raya saat itu, membuat Raja Mesir punya keinginan jahat dalam hatinya. Kemudian setelah melihat secara langsung Siti Sarah, timbul keinginan untuk memilikinya. Maka dengan pertolongan Allah, setiap kali Raja Mesir ini mencoba untuk mendekati dan memeluk Siti Sarah, maka dijadikanlah kaku seluruh badannya. Kejadian ini berulang-ulang hingga 3 kali. Ya, setiap 3 kali itu juga Siti Sarah berdoa kepada Allah, mohon dijaga, diberikan keselamatan, dan juga mohon disembuhkan juga si rajanya karena takut dia dituduh sebagai orang yang membunuh raja. Setelah kejadian ketiga, raja ini disembuhkan, raja ini takut kepada Siti Sarah. Maka karena takut didoakan kembali, menjadi kaku kembali badannya, maka dibujuklah Siti Sarah dengan bujukan yang istimewa, yaitu diberi hadiah orang yang istimewa, yaitu Siti Hajar. Jadi orang yang istimewa dihadiahkan juga kepada orang yang istimewa juga. Nah, mulai saat itu, maka mulailah Siti Hajar mengikuti Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Dan di bawah bimbingan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pula, Siti Hajar menjadi seorang muslim yang taat, yang tangguh, seorang muslim yang hebat. Bunda, seiring perjalanan waktu, ternyata Allah menguji hati ketiga manusia insan pilihan Allah ini. Yaitu dengan apa? Dengan belum hadirnya seorang penerus dakwah atau penerus keturunan dari rahim Siti Sarah. Maka
Siti Sarah diuji dengan hatinya, di mana dia harus mengikhlaskan suaminya untuk menikah kembali, dan dia sendiri yang memberikan Siti Hajar ini untuk dijadikan istri kedua suaminya. Dia sendiri yang memilihnya. Tapi bukan dengan air mata, bukan dengan tanpa air mata, bukan dengan tanpa rasa bukan dengan tanpa rasa cemburu, bukan dengan tanpa hati yang hancur. Siti Sarah melakukan hal ini. Tapi inilah ujian cinta. Cintanya kepada dakwah, cintanya kepada Allah, cintanya kepada suaminya. Disinilah dia diuji, dan di sini dia lulus ujian. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim sangat mencintai Siti Sarah dan tidak ada niat untuk menduakan Siti Sarah. Tidak ada niat untuk menyakiti Siti Sarah. Tapi dakwah tetap dakwah. Penerus keturunan adalah sebuah keinginan terbesar dari Nabi Ibrahim. Maka di sini Nabi Ibrahim pun diuji hatinya oleh Allah untuk bisa menerima permintaan Siti Sarah. Kemudian kita beralih kepada Siti Hajar, ya. Siti Hajar bagaimana hatinya ketika diminta untuk menjadi istri kedua dari orang yang sangat dihormatinya? Sama. Siti Hajar pun menangis, bukan tanpa air mata, ya, bukan keinginan, keegoan, keserakahan, kecintaan yang begitu dalam. Dia menerima permintaan dari Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, tapi dia di sini dengan luka yang sangat luka apa? Luka karena hatinya tidak ingin menyakiti orang-orang yang sangat dicintainya. Tapi Siti Hajar pun tetap bertawakal kepada Allah bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Rasa cinta, ketaatan, pengorbanan, keikhlasan, itu semua adalah milik Allah. Maka dengan berbekal hati yang cinta kepada Allah, ketiganya mensinergikan cinta dari ketiganya untuk menghasilkan dakwah dan umat yang luar biasa. Bunda, sampai di sini kisah Bunda Hajar dengan hati Siti Sarah dengan baginda Nabi Ibrahim. Kita sekarang yuk lihat hati kita. Ketika kita mendengar betapa Allah membulak-balikan hati ketiga insan pilihan ini, kita lihat bagaimana kondisi hati kita. Ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita depresi, katakanlah, apa yang terlintas dalam hati kita? Apakah kata-kata yang tidak seharusnya? Karena biasanya hati ini adalah kunci, ya Bunda, kunci dari badan kita. Ketika hati ini baik, maka baik pula badan kita. Ketika hati ini buruk, membisikkan keburukan, maka badan kita yang akan melakukannya. Maka bersabar dan bertawakallah ketika hati kita diuji. Dengan kesedihan, dengan amarah, dengan kekurangan. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Akan mendapatkan hati yang ikhlas dan tawakal seperti hati-hatinya para insan pilihan yang sudah saya ceritakan tadi. Siap Bunda ya? Akhirul kalam, inilah akhir dari pembahasan saya. Tiada gading yang tak retak, tak ada kisah hidup yang sempurna yang kita jalani. Mari kita perbaiki diri dan hati. Semoga Allah selalu mengampuni. Sampai jumpa di kajian permata yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.